Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya bersama saya Elvin. Pada video kali ini saya akan membahas tentang user dan grup manajemen di dalam Linux. Oke. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pada teman-teman. Di dalam server Linux, kita memiliki dua tipe user. Yang pertama adalah super user, yang kedua adalah user biasa, teman-teman. Nah, perbedaannya ada seperti ini, teman-teman. Pada super user, kita bisa menjalankan semua komen dan semua privilege adalah full access ya teman-teman untuk level admin. Ya, jadi untuk menggunakan super user ini harus hati-hati gitu. Jadi biasanya ketika kita membuat super user, kita tidak boleh memberikan informasi super user itu kepada teman-teman yang bukan admin atau yang tidak memiliki hak akses sebagai admin gitu. Jadi biasa kita akan memberikan user sebagai level biasa gitu teman-teman. Nah, untuk mengetahui bahwa di OS kita tuh ada user apa aja, kita bisa masuk ke dalam konfigurasi di etc passwd teman-teman. Nah, dalam etc passwd ini kita bisa melihat informasi dari user-user yang terdaftar di dalam operating system kita, baik itu user system maupun user service maupun user untuk yang melakukan operasional sehari-hari teman-teman. Nah, pada video ini kita bisa melihat contoh. Kan kemarin kita pertama kali install kita buat user namanya admin ya teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa lihat di sini adalah nama usernya. Kemudian pada field ketiga kita akan melihat bahwa ini adalah ID dari usernya teman-teman, ID 1000. Kemudian field keempat kita akan melihat user ini adalah field untuk grup ID-nya teman-teman 1000. Kemudian kita bisa lihat ini adalah nama grupnya. Kemudian field berikutnya kita akan melihat ini adalah home directory atau rumah dari user itu. Dan terakhir adalah tipe shell-nya teman-teman. Nah, kemarin kita sempat ngebahas kalau tipenya adalah SB no login, itu biasanya user ini tidak akan dapat login ke dalam terminal teman-teman. Atau biasa dipakai untuk level user service bisa teman-teman gitu ya. Nah, selain itu kita juga bisa melihat teman-teman ada di ETC Group teman-teman. Nah, di ETC Group ini berisi informasi dari grup-grup yang ada di dalam operating system kita teman-teman. Oke. Nah, kemudian kita juga bisa melihat komen ID gitu ya. Kita punya ada komen ID terus spasi nama dari user kita, contoh kita ID admin. Nah, di user ID ini kita bisa melihat informasi baik untuk user ID grup, terus grup ID-nya, dan untuk terdaftar dari grup mana aja gitu teman-teman. Nah, kebetulan saya di sini admin, saya sudah menambahkan admin ini ke dalam grup well ya teman-teman. Nah, grup well ini sebenarnya adalah untuk user level admin, super admin sorry. Jadi dia bisa menjalankan komen-komen level admin itu. Nah, contoh misalkan nih, saya akan bikin user baru ya teman-teman ya. Nah, untuk membuat user baru, untuk memulai perbedaannya ya, saya bisa contoh misalkan saya bikin user namanya Elvin ya teman-teman. Nah, by default, saya user Elvin ini akan terdaftar di home Elvin untuk home directory-nya. Nah, terus kemudian kita akan bikin passwordnya, di mana komennya adalah password, namanya adalah nama user. Ya. Di sini teman-teman bisa lihat, saya akan nanti akan mempunyai dua user ya teman-teman. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, user saya akan ada nama Elvin, di mana user ID saya ada 1001, kemudian grup ID saya ada 1001, dan saya belum terdaftar di dalam grup manapun. Ya, terus kemudian saya ada home directory saya ada di home Elvin, dan user saya bisa login ke dalam terminal ya. Nah, terus saya akan show sedikit. Kalau kita ingin pindah user kan saat ini kan kita kan menggunakan user root ya. Ya kita bisa melihat juga menggunakan komen whoami, kita buat whoami itu kita akan lihat kita login sebagai siapa. Atau kita juga bisa lihat di terminal environment kita ini adalah nama user kita, ini adalah hostname kita gitu ya, nama hostname kita. Jadi gue bisa ngetik kayak begini ya teman-teman. Nah, hostname kita. Nah, kita akan pindah sebagai user admin ya teman-teman. Kita bisa menjalankan komen SU gitu ya, switch user. Nah, sebelum saya lanjut, saya mau show sedikit. Kalau kita jalankan PWD, kan kita kan nunjukin sekarang posisi kita ada di slash root ya teman-teman.
Kalau saya menggunakan komen SU, kemudian saya melakukan spasi nama user, kalau dari root biasanya dia otomatis bisa langsung masuk tanpa menggunakan password teman-teman ya. Jadi dia langsung masuk. Kalau saya menggunakan SU kemudian nama user, otomatis home directory saya akan berada di home directory sorry bukan home directory, saya akan berada posisinya di directory terakhir user saya login. Contoh misalkan di root tadi saya akan login sebagai root, di posisi terakhir ada di slash root nih. Kemudian saya login menggunakan user admin, tapi tanpa parameter apapun tambahan, dia akan otomatis pindah ke dalam folder yang terakhir saya itu di slash root itu. Tapi kalau kita misalkan kita tambahkan komen minus, kemudian saya tambahkan begini, dia akan otomatis pindah ke user admin dan pindah ke home directory dari admin tersebut itu, yaitu di slash home admin. Nah, kenapa saya bisa ngomong seperti ini? Karena begini teman-teman, lebih baik kita menggunakan komen minus karena ketika kita nanti menjalankannya, kita kadang-kadang kan ada komen-komen yang nggak jalan nih, kayak kita belajar kemarin environment ya. Jadi ketika kita nambahin binary-nya spesifik, tapi ketika kita pindah ke home tertentu, itu tidak akan jalan karena ada permission-nya gitu, kena permission. Jadi biasakan kita menggunakan komen minus ketika pindah menggunakan user itu. Karena bisa jadi sering error gitu, dapatkan error komen kita nggak jalan karena kita nggak berada di home directory kita gitu. Atau nggak permission dari user folder itu belum ada di user kita gitu ya. Nah, terus selain SU, saya akan share sedikit ya, komen yang berikutnya yang bakal saya pakai adalah komen sudo words itu teman-teman. Nah, sudo ini adalah kita akan menjalankan komen, di mana komen ini membutuhkan level dari root. Contoh misalkan komennya adalah fdisk nih. Nah, kita sekarang login menggunakan user admin ya teman-teman ya. Nah, user admin ini kan sebenarnya dia tidak punya hak untuk menjalankan komen-komen di root tuh. Contoh misalnya fdisk ini kan komen partisi ya. Komen partisi itu biasanya hanya boleh untuk level root. Tapi seperti yang kita bahas di awal, komen root ini nggak boleh sembarangan kita kasih ke orang gitu. Kita pengen ini secure, jadi lebih aman kita menggunakan sudo words gitu. Nah, contoh misalkan kita di sini ya, kita jalan admin, kita jalankan fdisk, kemudian SDA nih, fdisk L ya, untuk nge-list dari adminnya. Nah, dia akan mendapatkan error bahwa permission denied nih teman-teman. Kenapa? Karena user ini bukan user root gitu. Tapi kalau kita udah daftarkan tadi teman-teman, atau ID admin, kan kita ada tambahkan user ini ke dalam user well nih. Ya, well ini adalah user root ya teman-teman ya. Bisa jadi grup ya root nih. Jadi dia bisa menjalankan permission root, tapi harus menambahkan kode sudo di depannya. Jadi formatnya adalah sudo, nama komen misalnya sudo fdisk-l, kemudian kita jalankan ya teman-teman. Nah, kita harus masukkan password untuk adminnya, kemudian dia akan menampilkan isi dari komen tersebut. Kalau dia sudah diberikan akses sebagai root. Nah, oke, kita coba testing ya ke user yang kita baru buat tadi, itu ya user Elvin. Nah, oke, kita akan coba jalankan sudo this-l, kita jalankan komen yang sama. Nah, pasti saya akan mendapatkan error permission denied teman-teman karena user saya tidak terdaftar dalam sudo words itu. Nah, supaya user saya bisa menjalankan sudo words sama seperti user admin, caranya seperti ini. Kita masuk dulu menggunakan komen user root ya, dimana user kita ada menggunakan user root teman-teman. Ya. Kalau di sini user root ya. Nah, kita bisa jalankan komen user mode, kemudian -ag, kemudian kita harus tambahkan ke dalam grup well ya, kemudian nama user kita itu Elvin. Nah, setelah kita nambahkan, kita akan ngecek di sini teman-teman menggunakan komen vsudo. Nah, di sini kita akan melihat di sini teman-teman. Ini field ini adalah menunjukkan bahwa user ini bisa menjalankan apa saja. Contoh, kalau user root
dia komennya adalah all, kemudian belakangannya adalah all. Artinya gini, user ini memiliki hak untuk menjalankan semua komen teman-teman ya di belakang ini, jadi bisa jalankan semua komen. Nah, kemudian yang bawahnya ini adalah persen, ini adalah group well. Group well ini bisa menjalankan semua teman-teman, semua komen. Jadi dia memiliki hak privilege root untuk komen. Nah, bagaimana kalau misalkan saya nggak mau pindahin ini ke dalam group well? Misalkan ya, saya pengen Elvin ini nggak terdaftar dalam group well. Bisa dijalankan sebagai root. Kita bisa menambahkan komennya di visudo, ya kan? Kemudian kita namakan namanya Elvin, kemudian all gitu ya. Ini untuk menjalankan semua komen ya teman-teman ya. Terus tambahkan all gitu di belakangnya gitu. Kemudian kita save teman-teman. Nah, cuma kalau kayak gini ini kan agak nggak secure ya. Jadi tanpa dia menjadi user well, dia tidak bisa menjalankan permission seperti root itu. Nah, bagaimana pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kalau saya hanya pengen spesifik aja nih. Jadi user ini hanya bisa menjalankan function-function tertentu seperti user add, password, tapi dia nggak boleh nambahin apa-apa. Nah, kita bisa tambahin teman-teman. Itu di belakang sini nantinya nih. Jadi di dalam belakang all ini kita akan mendefine all sama dengan itu ya, all sama dengan terus komen-komennya gitu yang dia boleh ya, binary-binary yang kita boleh misalkan SBIN, FDIS atau apa gitu. Nanti kita tambahin di situ gitu. Nah, coba nanti kita bahas lagi di lain waktu gitu ya buat teman biar tahu dulu aja gitu. Nah, setelah saya tambahkan Elvin ini ke dalam well, maka otomatis nanti ketika saya login sebagai user Elvin, ya, saya akan jalankan contoh misalnya sudo, kemudian jalankan fdiswinl, otomatis saya akan bisa nih teman-teman. Ya. Nah, langsung jalan ya, karena dia sudah memiliki permission seperti root teman-teman gitu. Oke. Nah, setelah itu kita akan lanjut lagi ke berikutnya, yaitu adalah etc shadow teman-teman itu ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, saya exit dulu. Ya. Nah, ketika kita pertama kali membuat user, user itu akan terdaftar, kan kita udah bahas tadi ya, dia akan masuk ke dalam etc password ya. Nah, di mana user ini langsung tertulis di yang paling bawah, ya kan. Tapi ketika kita menambahkan password, nah password ini sebenarnya akan tersimpan di sini teman-teman, di etc shadow gitu. Nah, cuma formatnya adalah ke encrypt. Di sini kita bisa lihat password kita udah di encrypt teman-teman. Jadi secure gitu, nggak kelihatan lah. Iyalah. Ini adalah passwordnya kita nih teman-teman. Itu yang udah di encrypt ya. Jadi biar teman-teman tahu aja gitu. Dahulu. By default dia akan langsung masuk ke dalam etc shadow. Terus setelah itu kita juga bisa melihat ya lebih detail di dalam etc shadow ini kita juga bisa melihat permission kita kapan sampai kapan gitu. Ini nah, untuk melihat detail kita bisa melihat di sini. Nah, oke. Okay. Saya akan jelasin per fieldnya ya. Nah, field yang pertama ini adalah login name kita gitu. Jadi nama user kita lah, bisa dibilang begitu lah. Terus pada field kedua yang menjadi separatornya adalah titik dua ya teman-teman ya. Jadi antara field itu dibedakan dengan titik dua. Nah, pada field kedua di sini yang kita lihat panjang ini teman-teman nih, yang $6 sampai sampai habis ini nih, ini adalah password kita yang sudah di-encrypt teman-teman. Tuh. Nah, ya, password kita sudah di-encrypt. Nah, kemudian pada field berikutnya, ini kan formatnya seperti ini. Tapi sebenarnya ini adalah format kapan terakhir password kita tuh diubah gitu, biar teman-teman bisa tahu. Kemudian setelah itu kita punya field berikutnya adalah untuk reminder ya. Jadi kapan password itu harus diubah gitu ya. Jadi saya berapa hari passwordnya akan diubah gitu. Jadi kalau misalkan kita setnya 0, berarti dia nggak perlu berubah sih NFS, nggak perlu diubah lah gitu. Dia nggak akan keluar warning untuk diubah gitu. Kemudian pada field berikutnya ini misalnya 19490, sorry.
ini yang 9999 itu adalah tanggal sebelum dia expire teman-teman gitu. Jadi tertingginya tuh ada di 9999 gitu. Jadi by default ini nggak akan habis sih sebenarnya sih. Jadi no expired lah sih dibilang usernya no expired gitu. Nah, kemudian pada field berikutnya ada 7 itu adalah begini. Jadi setelah warning dari field yang 0 ini, jadi misalkan kita lupa nih, misalkan kita set 10 hari. Jadi 10 hari sebelum dia expire, dia akan ngasih tahu bahwa user kita harus diganti passwordnya. Nah, setelah lewat 10 hari, jadi setelah dapat dari reminder 10 hari gitu, dia kan akan dikasih waktu 7 hari tambahan sebelum password user kita tuh ke lock gitu, ke lock gitu. Jadi benar-benar ke disabled lah. Jadi setelah itu, setelah passwordnya expired akan di disable setelah 7 hari teman-teman gitu. Nah, nanti setelah disable nanti akan muncul tanggal disablednya di field berikutnya. Kemudian kalau misalkan kita pengen nih cuma user kita pengen kita cuma sementara doang temporary disable, nanti kita bisa setting di sini belakangnya nanti ya tambahannya. Jadi penjelasannya kurang lebih seperti itu gitu. Oke. Nah, kita kembali lagi. Nah, sebelumnya kan kita sudah belajar tadi komen sedikit ya. Nah, user add. User add itu adalah komen untuk menambahkan user gitu. Jadi kita bisa menambahkan komen adalah user add, terus nama usernya itu teman-teman itu. Oke. Nah, kalau misalkan kita pengen bikin specified gitu, user ini ada di home directory tertentu, maka kita bisa menjalankan command ini. User add, kemudian sorry kita bisa lihat detail dulu. Ini ya, run user add ya. Nah, di sini kita bisa melihat kalau kita ingin define spesifik untuk home directory-nya, kita bisa menambahkan "-d", yaitu "-d" itu adalah home directory-nya, kita pindahkan gitu misalkan. Kemudian setelah itu kita bisa langsung menambahkan, saya pengen user ini memiliki level root. Nah, kita bisa pindahkan juga pakai "-g" ya teman-teman ya. G, G itu. Tapi kalau catatan begini, kalau kita menggunakan nama, kita harus menggunakan G besar. Tapi kalau kita menggunakan G kecil, itu kita harus define dari grup ID-nya, yaitu berupa angka. Contoh misalkan ini tuh ya, ID, terus kita admin ya. Nah, ID admin kan by default dia kan ketika create user admin, dia akan otomatis bikin grup admin nih. Nah, saya pengen bikin admin 2 misalkan ya, user add U ya, atau nggak bisa juga pakai langsung nama misalnya admin 2 ya, admin 2 di mana admin 2 ini kita langsung mau daftar, kita nggak mau bikin user baru lagi, kita akan bikin user ini ke dalam grupnya admin. Nah, kalau kita menggunakan "-g" kecil, kita harus mendefine angka yaitu 1000. Nah, ini admin 1000 nih. Tapi kalau kita pengen dia kita nggak tahu user hanya apa, kita bisa menggunakan command "-g", kemudian kita define namanya admin gitu ya, yang akan otomatis masuk grup admin. Kemudian kita pengen dia nggak perlu bikin home directory baru, kita bisa menggunakan "-d", kemudian kita bikin adalah home admin, jadi dia otomatis menggunakan home directory yang sama dengan admin. Setelah itu kita bisa men-set -s itu untuk shell-nya, kita maunya formatnya apa, sbin login atau binbash, kita bisa tambahkan di sini teman-teman. Kalau mau bikin sbin login juga bisa teman-teman ya. Nah, tuh. Jadi ketika ditambahin, jadi dia akan masuk otomatis ke dalam home admin teman-teman. Sorry. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman, dia langsung ke create ya, dia masuk ke dalam grup ya admin nanti. Tuh. Oke. Ya, di sini kita bisa lihat grup admin ada user admin 2 sebagai membernya ya, gitu. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk user add. Kemudian kita juga bisa melihat seperti teman-teman. Kalau kita pengen manage password kita nih, nah kita bisa menggunakan command cage ya. Itu cage nama admin 2 ya.
Ketika kita bikin segel gitu ya, nah kita bisa mendefine passwordnya berapa lama, untuk misalkan age-nya 0 gitu ya. Nah, kita pengen bikin misalkan 10 ya kan. Kemudian minimum password age-nya, maksimumnya kita anggap ya 100 lah gitu kan. Password change-nya terakhir ini tanggal hari ini kita enter aja gitu kan. Terus expiration date-nya kita set 7 hari ya. Inaktif dalam waktu minus 1 ya. Nah, jadi langsung set expired, jadi langsung passwordnya inaktif, kita nggak bisa login lagi. Kemudian atau enggak kita juga akan ikutin default ya. Kalau kita lihat di sini terminal seperti ini nanti informasinya nih kita bisa lihat. Jadi dia akan expired pada tanggal Mei 13 2023. Sorry, last change-nya adalah 13 Mei, itu adalah tanggal hari ini ya, tanggal 13 ya. Kemudian dia akan expired pada tanggal 21 Agustus gitu kan, karena kita set 100 hari ya teman-teman ya. 100 hari gitu kan. Kemudian setelah itu password ini akan inactive tuh masih never. Kenapa? Karena dia belum lewat expired ya gitu. Nah, account expired ini juga belum, karena dia juga belum lewatin harinya gitu ya. Gitu. Nah, terus ini ada minimumnya. Jadi 10 hari minimum dari perubahan password. Jadi setelah 10 hari dia sudah ganti password gitu. Kalau maksimumnya harus 100 hari gitu ya. Nah, terus dia akan kasih seminggu sebelum expired, dia akan dapat warning untuk usernya gitu teman-teman. Ini adalah komen CAGE ya teman-teman ya. Gitu ya. Kurang lebih seperti ini gitu kan. Nah, kemudian kita akan masuk berikutnya ke sorry, yang berikutnya adalah grup ya. Nah, untuk membuat grup itu kita memiliki dua komen, yaitu adalah VI group gitu ya. VI group, grup ini artinya kita bisa langsung edit di sini teman-teman. Kita tambahkan grup baru misalkan di sini ya, admin apa grup super admin ya. Akan nama grupnya super admin. Oh enggak, kita bikin aja deh beda biar enak latihan. Misalkan super user ya, user grup, jadi grup nah ya. Nah, kemudian kita bikin field ada sim 3 gitu. Nah, kita bisa define seperti ini teman-teman. Kita tambahkan grup ini masuk ke admin juga. Save ya. Kita bisa menggunakan komen VI group, atau kita juga bisa menambahkan komennya dengan grup add ya teman-teman ya. Grup admin 2 gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, nanti dia di DJ Group dia akan punya dua grup ini ya, grup admin sama grup admin 2 teman-teman. Ini adalah cara menambahkan grup ya gitu teman-teman. Hmm. Dimana field pertama ini adalah grup name, oke. Okay. Kemudian ini grup password, kebetulan kita nggak ada ya. Kita harus X saja. Terus ini grup ID-nya, dan ini adalah member ya teman-teman ya, gitu ya. Nah, kurang lebih untuk user management seperti ini teman-teman. Mungkin nanti kalau kita mau pada video berikutnya kita akan bahas lebih detail lagi tentang permission. Oke, sampai di sini terlebih dahulu untuk video kali ini. Terima kasih untuk waktunya. Salam.